Erik ten Hag dianggap sebagai penerus atau titisan legenda sepak bola sejati Manchester United Sir Alex Ferguson di Old Trafford. Ten Hag telah menghadapi berbagai keputusan besar nan sulit sejak kedatangannya. Ten Hag telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dan visi yang kuat untuk membawa Manchester United ke puncak lagi. Sebagai salah satu klub terbesar di dunia, setiap keputusan yang diambil oleh manajer memiliki dampak yang signifikan, baik terhadap tim, para pemain, dan para penggemar setia setan merah. Namun pertanyaannya adalah, apa saja keputusan-keputusan besar yang telah diambil oleh Ten Hag sejak mengambil alih tim di Old Trafford? Apakah langkah-langkahnya telah membawa klub ke arah yang benar atau justru menimbulkan kontroversi di antara para penggemar? Yuk simak ulasan berikut ini. Menyerap ilmu dari Sir Alex. Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United pernah menghadapi pekan yang penuh tantangan dengan menghadapi Barcelona dalam playoff Liga Eropa, diikuti oleh final Piala Liga. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika ia memulai minggu tersebut dengan mengundang Sir Alex Ferguson untuk makan malam. Keduanya menikmati santapan di restoran Kibo di Wilmslow yang berdekatan dengan rumah Sir Alex Ferguson. Ten Hag juga berkesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan kearifan dari salah satu manajer terbaik sepanjang sejarah Manchester United. Kira-kira 5 bulan setelah bertemu dengan Sir Alex, pelatih asal Belanda Erik ten Hag mengambil keputusan besar mengenai masa depan Harry Maguire dan David De Gea. Kemungkinan besar kita dapat menganggap bahwa Ten Hag menyempatkan diri untuk berkonsultasi dengan Ferguson mengenai cara menghadapi pemain populer yang sudah tidak berada pada performa terbaiknya lagi. Fergie dikenal sebagai seorang spesialis dalam menghadapi situasi semacam itu. Usut punya usut, Ten Hag rupanya memiliki hubungan dekat dengan Sir Alex. Ex-pelatih Ajax Amsterdam tersebut tak sungkan menjadikan seniornya itu sebagai panutan di Old Trafford. Dia menjadi contoh dengan tindakan. Saya pikir dia meninggalkan warisan bagi Manchester United, yakni kesuksesan dan budaya kemenangan, kata Ten Hag kepada Sky Sport sebelum babak final Piala Liga Inggris. Saya pikir dia adalah contoh yang bagus untuk kami semua, untuk kemanusiaan. Namun bagi kami semua di sekitar Manchester United, dia adalah contoh yang sangat bagus dan kami berharap dapat membuatnya bangga, tutupnya. Meskipun baru 1 tahun menjabat sebagai manajer Manchester United, Ten Hag telah berhasil mengikuti jejak Ferguson dengan mengambil keputusan-keputusan berani yang berat. Bahkan beberapa di antaranya pernah menakuti dan membuat pendahulunya terjebak dalam kebuntuan. Selain itu, satu hal yang jelas adalah komitmennya untuk melihat ke depan dan bekerja keras untuk mencapai tujuan klub ini. Ketegasan Ten Hag lebih elegan. Kendati dianggap sebagai penerus Sir Alex, cara Ten Hag lebih elegan. Sir Alex terkenal kebengisannya. Ambil contoh bagaimana dulu dia membuang andalannya, yakni Van Nistelrooy, karena penurunan performa. Juga memecat Roy Keane dengan sadis dan membuang ikon kebanggaan Manchester United saat itu, David Beckham. Bahkan Beckham sempat dilempar sepatu oleh Sir Alex pas mengenai pelipis Beckham. Benar sekali. Kapten hebat seperti Keane atau ikon dunia seperti Beckham tidak bisa lolos dari ketegasan Ferguson. Kendati Ten Hag belum pernah menggunakan tindakan fisik kasar atau menyebabkan pemainnya menangis, seperti yang pernah dilakukan oleh Ferguson. Namun, ia telah membuat keputusan sulit terkait 4 pemain berstatus besar di Manchester United. Pertama, ia mengambil tindakan tegas terhadap Cristiano Ronaldo, seorang legenda United yang juga merupakan salah satu pemain terbaik di dunia meskipun Ronaldo tidak suka dikritik.
Ten Hag membatasi kesempatan bermain Ronaldo setelah absen pramusim. Ketika Ronaldo menolak masuk sebagai pengganti dan meninggalkan pertandingan sebelum berakhir, Ten Hag mengasingkannya dari latihan tim utama dan tidak menyertakannya dalam skuad melawan Chelsea. Memang terlihat bahwa Ten Hag masih terlalu lunak terhadap Ronaldo. Anehnya, hanya dalam waktu sepekan setelah insiden sebelumnya, Ronaldo kembali dimasukkan ke dalam tim dan bahkan menjadi starter dalam 4 laga beruntun. Namun, setelah melakukan wawancara kontroversial bersama Piers Morgan, situasinya mungkin berubah. Kelakuan Ronaldo yang menyebabkan Ten Hag memutuskan untuk mengakhiri kontraknya terjadi saat Piala Dunia berlangsung. Namun, Ten Hag menolak untuk terlibat dalam drama sang primadona dan dengan tegas menyatakan pada jumpa pers pertamanya setelah kepergian Ronaldo bahwa masalah tersebut sudah berlalu. Dia sudah pergi dan masalah ini tinggal masa lalu. Kami sekarang fokus untuk melihat ke depan dan menyongsong masa depan, kata Ten Hag. Memberi kesempatan De Gea. Ten Hag memberikan dukungan penuh kepada De Gea meskipun mendapat kritik berat atas blunder fatalnya melawan Sevilla dan West Ham menjelang akhir musim. Bahkan Ten Hag secara terang-terangan berharap agar De Gea memperpanjang kontraknya. Namun penampilan De Gea di final Piala FA sepertinya telah membuka mata Ten Hag. Kini Manchester United menawarkan kontrak baru kepada De Gea dan sedang bergerak untuk merekrut Andre Onana, mantan kiper utama Ten Hag saat ia masih di Ajax. De Gea pemain dengan masa bakti terlama di United sebelum pergi. Ia bertindak seperti kapten dan sering menghadapi media pasca kekalahan bersejarah. Namun Ten Hag menyadari distribusi bola De Gea kurang baik dan kinerjanya sebagai shot stopper menurun. Memang benar mengenai keputusan kontrak De Gea ini, Manchester United terlihat ragu-ragu dan kurang tegas. Mereka juga tidak menghargai jasa-jasa sang kiper selama 12 tahun terakhir. Meskipun begitu, keputusan ini dianggap sebagai yang terbaik untuk masa depan klub. Pecat Maguire dari kapten. Yang terbaru, Ten Hag telah mengambil tindakan untuk menegaskan otoritasnya dengan memberitahu Harry Maguire bahwa dia bukan lagi kapten Manchester United. Seperti yang ia lakukan terhadap De Gea, Ten Hag selalu mempertahankan Maguire di depan publik dan media. Meskipun pemain tersebut jarang bermain, Maguire hanya mencatatkan 8 start di Liga Premier Inggris musim lalu. Keputusan tersebut mungkin juga akan memotivasi Maguire untuk mencari klub baru, sehingga Manchester United bisa mendapatkan suntikan dana yang sangat dibutuhkan untuk mendanai transfer di masa depan. Ten Hag tidak cuma tegas dengan pemain tanpa masa depan. Ten Hag juga sempat mencoret Rashford saat terlambat. Namun ia memberi kesempatan dan mendukung Rashford hingga penyerang itu bangkit kembali. Terbukti Rashford kini termasuk dalam pemain paling gacor berkat tangan dingin Ten Hag. Ten Hag adalah pribadi yang berdiri sendiri, tetapi ia mulai menunjukkan sisi Ferguson yang ada dalam dirinya. Ini menjadi kabar baik bagi masa depan Manchester United. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.